Meskipun udah cukup telat, akhirnya gue bisa nyobain main Naruto Ultimate Ninja Storm 1 di mobile dengan spesifikasi HP yang menggunakan Helio G90 dan RAM 6GB. Di luar dugaan gue, ternyata HP kentang gue ini masih sanggup buat mainin game ini, walaupun memang dengan beberapa kekurangannya. Jadi kali ini gue mau share aja pengalaman gue nyobain Naruto Ultimate Ninja Storm 1 di Android gue. Pertama, mode free battle. Setelah ngecek settingan grafis gamenya, ternyata udah setting medium. Langsung nyobain free battle-nya aja gue. Dan sesuai yang diinfokan, gak ada fitur multiplayer offline kayak di PC. Terus karena gue mau benar-benar ngetes gamenya, sekaligus mau ngerasain perbedaan sama yang gue mainin di PC, jadi gue setting difficulty-nya ke insane. Gue main di stage training field, yang mana kalau gue main di laptop ini agak nge-lag. Tapi di sini dengan settingan medium aja, yang menurut gue visualnya ini mungkin lebih bagus dari versi yang gue main di laptop. Mungkin dari resolusinya sedikit lebih tinggi, ataupun efek-efek lainnya yang dinyalain di settingan medium ini. Dan selama gue main sih, gue gak ngerasa adanya lag. Terus juga yang gue rasain itu masih adem-adem aja. Dan setelah beberapa match pun masih tetap nggak sampai berasa panas. Kalaupun misalnya kalian lihat dari rekaman ini mungkin kayak agak lag, tapi bisa gue pastiin nyataannya pas main langsung game ini itu jauh lebih smooth. Bahkan di arena seperti Stadion Ujian Chunin yang laptop gue itu nge-lag banget, di sini malahan berasa lancar-lancar aja. Kemudian setelah gue coba settingan high, di sini ini juga masih terasa lancar. Dan luar biasanya lagi sih, HP-nya masih berasa adem aja. Kalaupun mau dibilang panas, ya palingan cuma sampai hangat-hangat dikit doang. Dan itu nggak bikin tangan sampai kayak kepanasan. Tapi memang gue pun kurang tahu kalau game ini dimainin sampai 30 menitan. Apakah nanti bakalan bikin HP-nya panas atau enggak. Terus juga sedikit ngebahas komputernya, di sini malah kayaknya lebih jago ngindar deh. Gue juga kurang paham kenapa begitu. Mungkin karena faktor game jadi lebih lancar, jadi serangan-serangan gue yang mungkin dulu kalau gue main di PC itu bisa sulit dihindari, tapi di sini malah kayak gampang banget dihindari. Atau mungkin perasaan gue aja sih. Terus juga karena belum support controller dan harus pakai aplikasi lain buat masangnya, bikin game ini sedikit kurang memuaskan aja sih. Karena kalau bisa pakai controller secara langsung, pasti bisa bikin gamenya lebih nyaman buat dimainin. Itu aja buat mode free battle. Lanjut ke mode open world-nya. Untuk mode open world-nya, di settingan medium, masih ada lag sesekali, baik saat record ataupun off record. Kalau untuk gue sih sebenarnya ini cukup disayangkan, karena gue kira bakal lebih optimalisasi lagi biar lebih lancar. Tapi ternyata enggak. Dan niat gue buat namatin game ini sambil di-record pun terpaksa harus dihapus. Sebagai tambahan settingan low pun, game ini masih tetap lag di open world. Jadi kalau mediumnya aja udah lag, yang jelas pasti high-nya juga. Yang paling kerasa bedanya dari semua jenis settingan adalah tingkat panasnya suhu HP. Kalau main di high itu paling cepet panas, nggak nyampe 2 menit pun udah panas banget. Sedangkan settingan medium itu masih mampu tahan sampai 3 menit, cuma untuk keliling kota. Dan itu pun juga perasa panas yang gak nyaman buat dimainin. Terakhir di settingan low, masih juga terasa panas, walaupun gak sepanas 2 settingan yang lain. Jadi kesimpulannya buat di mode ini, itu gak lancar-lancar banget dan bikin HP cepet panas. Semoga aja ada save data yang bisa bikin unlock semua karakternya, walaupun kayaknya cukup mustahil. Jadi dengan semua kelebihan dan kekurangan itu, gue sih cukup senang selama bisa lancar main di free battle-nya, bahkan dengan settingan high sekalipun. Karena kapan lagi bisa main battle selancar ini di Android spek kentang kayak gini. Sebagai perbandingan aja, kalau kita lihat video YouTube orang-orang yang coba main Naruto pakai emulator Switch dengan spek yang HP kayak gini, itu jelas nge-lag banget dan kurang nyaman buat dimainin. Terlepas dari kekurangannya, menurut gue game ini masih tetap layak buat dimainkan. Jadi itu aja pengalaman gue main, atau lebih tepatnya nyobain Naruto Storm 1 di HP kentang spek Helio G90 dan RAM 6.
Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue makin semangat buat bikin konten kayak gini. Sekali lagi makasih banyak yang udah support sampai saat ini, dan sampai jumpa di next video.